para mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, karunia yang Allah berikan kepada tiap muslim, sehingga alhamdulillah pada Jumat kali ini bisa kita hidupkan dengan sama-sama kita membaca surah Yasin dengan niat harapan mudah-mudahan penerbit baru lagi itu berniatan tiba keluarga daripada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, semua ahli waris kita, usul niki Pak Balu, Tokir Bone, mudah-mudahan dengan baca surah Yasin ke Allah SWT ampuni segala dosa salah. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, yang belum sami, yang kira belum untuk berniat, mudah-mudahan dengan bacaan surah Yasin tadi, yang menunggu tekijan jasad sehat, rezeki lancar, kemudahan jalan hidup di atas dunia ini, dan diberikan umur yang panjang dengan harapan semoga selalu taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan beliau terus bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi nikmat yang tadi yang sampaikan ini adalah perlu untuk kita syukuri. Nikmat Allah berikan kepada tiap orang muslim sampai saat ini adalah nikmat sehat. Luwih dengan mana sehat lalu tidak kesehatan. Luwih dengan sampai jual tanah, jual harta benda untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu contoh adalah Trisnuadi. Dulu bagaimana jayanya, bahkan sampai Roma datang itu Jogja, saking kaya dan sebagainya. Tetapi sebelum beliau meninggal, dia sampaikan kepada Al-Mukarramun, para tuan guru, sungguh nikmat sehat ini sulit kita dapatkan. Sampai berobat Yogyakarta, sampai berobat di Singapura, bahkan Jepang, Korea, semua negara. Apa sebenarnya dia berobat mulai sehat. Berapapun harta benda yang dimilikinya, kalau Allah sudah cabut nikmat sehat ini, maka darahkan dulu. Sehingga dia sampaikan, maka nikmat yang paling nikmat adalah sehat. Lamun sehat ngelor mai cita ngelor dakat-dakat dia seburai terus isi manok setetak sambal sekedip mai cita ngelor lagu timana luwih nasi kandung paling solah. Lamun yang kekurangan nikmat sehat ini, contoh kecil adalah sakit gigi. Niki gigi lamun sakit dendek kena manok sampi dan banik. Itulah nikmat Allah. Baru seketik niki dengan nikmat Allah sak tercampur, sak terkurangi dengan nikmat-nikmat yang lain. Afala aku mu'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur, bahasa Rasulullah SAW. Sehingga syukuri nikmat niki, syukuri nikmat yang Allah berikan saat ini kepada tiap manusia. Kadang-kadang secara pirang-pirang lagu Allah berikan penentang termasuk sholah seteserminan si tenyeriu Allah berikan walaupun tidak pernah kita minta. Mungkin salah satu dari kita tidak narak dengan ngendeng dalam tali ya Allah sholahan tetap ya Allah sholahan jasa kedikit tetap sehat. Kadang-kadang paling satu yang ni tertunas atau ya Allah murahan rezeki siapa yang ada begaan, siapa yang ada begaan, utang ada lunas, niki bagus mas. Lagu kadang-kadang luih manusia lupaan adalah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah
pada malam ini tiap lulusan yang bisa hadir mana-mana terbaca suratul Yasin. Saya nak satu huruf dari bacaan Al-Quran itu Allah ganjar 10 kali lipat. La aqulu alif lam harfun. Ndek orang bahasa aku mengatakan alif lam itu satu huruf bahasa hadis Nabi. Walakin alif harfun wal mim harfun wal lam harfun. Akan tetapi setiap sakit huruf, alif nu sakit huruf, lam sakit huruf, mim sakit huruf, maka satu huruf itu diganjarkan oleh Allah 10 huruf kebaikan. Sehingga lamun alif lam mim dah terbaca niki waktu long das kalikan diri isi surah Yasin. Alhamdulillah dengan niat-niat semacam itu mudah-mudahan Allah SWT luwean dari kebahagiaan, kurangi segala dosa, ada tertawar maupun meninggal nantinya dalam keadaan hamba yang dirindukan oleh Allah SWT dengan banyak amal ibadah yang kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, sekali yang sampaikan ini hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Arba'in Nawawi dari ini 40 hadis satarangkum oleh Imam Nawawi. An Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين. Hadirin rahimakumullah, hadis niki tersampaian oleh Umar bin Khattab. Cuma hadis niki dinamakan hadis ahad. Hadis ahad maksud niki tukang rawi niki sakit. Di narak sahabat lain sak mau mendengar dengan Rasulullah hadis niki kecuali Umar bin Khattab yang mendengaran hadis ahad. Sehingga setelah Umar niki dibawa niki sulit dengan dengar. Nah, tetapi sahabat yang lain tak ada yang pernah mendengar hadis niki. Siti Aisyah Ridwan, Abu Bakar, Utsman, Ali selain dengar. Sehingga riwayatan cuma dengan Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku dengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda yaqulu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya innamal a'mal, sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan yang berusaha ini binniyat, tergantung dari niat. Apapun amal satagawe niki tergantung dengan niat. Kembali tergantung dengan niat. Walaupun bagus gawe dalam niat dalangi maka jari dalangi. Bagus gawe niki contoh yang ngecer sholat. Lagu niat selain untuk mencari ridha Allah, niat ada untuk ajub. Oh, lamun disia ngecer niki dia bagus dia. Ya niat melihatan ni jadi narat dengan maka tergantung dengan niat dia mau pahala atau tidak. Sehingga al-a'mal segala bentuk pekerjaan niki baik berbentuk ibadah maupun muamalah pegawaian bilang jeduk niki tetap jari barometerna adalah niat berusaha. Sehingga perhatian niat baik itu sholat, baik itu zakat, baik haji maupun puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan contohnya dia akan datang. Andai tidak mau berniat suahan sembahyang tarawih, kemungkinan dia tinduk dulu suahan sembahyang kalau hidup dari kilo begawiah. Tidak sampai subuh dia mau berniat, maka sah puasa yang gawe jamak lemak itu. Sehingga ia kita suruh Nabi bin niat di saumi, memalamkan niat itu untuk puasa besok. Ini namun puasa itu puasa wajib. Beda hanya mempuasa ini puasa sunnah.
Kan nanti keniatan wibian marah-marah ke asas lampak begawian dek nyam di mahinem marah-marah wah ukuran jam balu jam siwa darah kakenan dek pada yang mengunuh puasa wah maka sah puasanya selama tidak pernah makan. Lalu lamun puasa fardu seperti Ramadan dia terbangun dek berniat. Lamun dek berniat puasa saja makan niki dia sah. Kumbena saya ingat niat berniat sehingga yang berteranjuran si para ulama setelah sembahyang tarawih sebelum sembahyang witir niat nawaitu sauma qadin aku berniat sauma puasa qadin jemaah kelima nawaitu sauma qadin an ada'i fardi syahri Ramadan untuk mengerjakan fardu bulan Ramadan. Ya, artinya niki niatan ke puasa niki suwahan ke engkah sembahyang tarawih sedenang sembahyang witir. Anda misal mau berjamaah ustaz. Lepas itu yang berniat kamu di harus di mushola. Lelangan yang ke motor pada lupa kalau nak berniatkan yang ke motor kamu. Nah, penting diucapin bahwa itu sauma qadin. Itu yang terpenting. Sehingga niat ini sebagai barometer dan tidaknya pekerjaan yang kita kerjakan. Namun Tuhan mengucapkan marah ini berdinduk marah-marah wah dengan ngebang subuh apa tulas maka sah puasa sehingga wah terpenuhi niat walaupun dia nyaur niki dia wajib. Kadang-kadang itu kan lebih wajib nyaur si terpikiran kan sampai udah macam dan duduk si kanan lagi sak bergendang sak nyurah sak lampak-lampak macam tanah arah di selainan lagi bempedok sin subulan mungkin dari turus batur sehingga seolah-olah wajib nyaur lagu sebenarnya adalah nyaur sunnah kecuali pirantok wajib nyaur ni ke lamun nyaur untuk bayar hutang. Niki jak wajib nyaur lamun hutang. Hutang 2 juta nyaur, dek kanggo nyaur. Lagu lamun puasa niki sahur. Sehingga hukumnya sunnah terbatas sahur. Akhirus sahur mengakhirkan makan sahur itu sunnah. Nah, innamal a'malu binniyat segala bentuk amal perbuatan tiang menunggu sami niki tergantung lekan niat sategawe. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan wa innama dan sesungguhnya likulli imrin setiap seseorang itu akan mendapatkan manawa dari apa yang dia niatkan. Mau pahala lekan niat. Nah, jadi satu contoh, contohnya makin melek yang kayak di musola berjamaah. Wah jadi lampak niki jadi mak sandal datang temui dia butuh di bau jadi sida ruang kejenjat perekengan burung kayak yok musola. Lagu niat maka sida akan mendapatkan pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu akan mendapatkan ganjaran pahala dan apa yang dia niatkan walaupun dia mampu gawe. Nah, sehingga lebih-lebih tanpa berniat barang sak solah walaupun bareh belum tentu untuk mau gawe. Sehingga suhan terturas misal niat mudah-mudahan pada subuh adikku mau berjamaah, pada zuhur adikku mau berjamaah, pada asar adikku mau berjamaah. Pada maghrib adikku mau. Wah niatan doang ini kemarin-kemarin kenyataan terjangkau di subuh dengan lalu subuh sampai sore dia mau lagu si dia mau pahala dengan pahala ni niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Beda ni wa innamal likulli imrin ma nawa dan segala apapun yang diniatkan oleh seseorang itu akan mendapatkan pahala yang dia niatkan. Nah, penembik nikah baru nikah adalah maknanya setiap dejak begawian niki tergantung niatnya dulu.
Harus kena niat ke niki. Yang contohan makin sida sama sida niki. Niat ketika sembahyang. Mahallun niat, dia tak nak niat ni ke elek biweh atau elek hati. Fil qalbi, elek dalam hati tak berniat. Wa inna ma ja'alul lisan, akan tetapi dijadikan lidah ini untuk mengucapkannya itu supaya sesuai dengan hati kita. Jadi hati tak niat niki yang sebenarnya, yang hakikatnya. Lagu tersunahan sedek mantap mulai usolli fardal maghribi. Pirang tak niat niki ketika takbiratul ihram. Kenyangkan kena Allah, mulai dah kena Allah, mulai tu ni niat hati. Biweh terkena Allah, adin terkena sahajaku sembahyang maghrib 2 rakaat. Andin berbeza antara biweh kaca hati, maka temenangan hati itu. Contoh, biweh dia kena Allah, hati dia kena beli jaja. Contoh, maka semenangan itu beli jaja. Andin yang kena Allahu Akbar itu pikiran dia, adin dia yang kena ingat ke apa yang dia telah. Oh ternyata dia bawa kasur tak betul kepiang tu, maka temenangan sembahyang niat untuk kita kepiang dalam kasur, berarti dia tak sembahyang. Ia bahasa salah satu dari sabda Rasulullah SAW adalah katsirun minan nas yusalluna wa la yusallun. Luwih manusia niki sembahyang raga wa la yusallun, akan tetapi mereka tidak solat. Sedangkan solat itu adalah wajib. Aqimus solat, dirikanlah solat. Aqimus solat, dirikanlah solat. Wajib. Awwalu ma yuhasabu 'ala al-insan as-solat. Perkara yang pertama kali yang akan dihisab nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah adalah sembahyang. Sehingga perhatikanlah solat. Sehingga nanti andin narak dengan niki ngelamun, maka apa saleh dalam hati tenung ucapin tenung ia kena. Ini apa saleh bi. Jadi itu yang harus kita sama-sama. Jadi setiap amal pegawaian tegawai mulai ini tergantung dengan niat. Bagus nano tergantung dengan niat. Lamun salah niat walaupun bagus tegawe salah. Sehingga bagus tegawe, bagus niat lur datangkan pahala. Bagus tegawe salah niat datangkan pahala. Malah kadang-kadang bisa saja mendatangkan dosa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, saysa hijrahna karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan seperti apa namanya, mendapatkan tujuan kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ini adalah berpindah dari tempat satu ke tempat yang kedua. Rasulullah hijrah akan Makkah menuju Madinah. Rasulullah hijrah sehingga ia tersuruh-suruh si warga macam tan tepit tanah, macam tan plentong, macam tan pokok tidak nyaman Rasulullah, sehingga perintah dari Allah untuk hijrah. Dia atau Rasulullah niki hijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena dia yang ingin pindah, tetapi karena perintah untuk meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Maka dia hijrah itu karena Allah dan karena Rasulullah. Nah, karena Rasulullah sayang sahabat. Rasulullah tersebut pindah kaca sahabat-sahabat muslim. Ada yang terjamin keamanan, keimanannya mereka. Ketika di Makkah macam tan orang Sayyidina Bilal sampai pertolongan batu di atas tiang, siksa macam entah para budak-budak niki bis tersiksa.
Sehingga para budak maupun sahabat Rasulullah ini yang mengikuti Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala dari hijrah berpindahnya itu yang diniatkan karena Allah dan karena Rasulullah. Sehingga pernah Rasulullah mengatakan, andaikan laula akhrajat tani, andaikan bukan karena kaum ini mengeluarkanku dari kota Makkah, maka aku tidak dapat keluar dari Makkah. Saking cintanya beliau terhadap daerah Makkah. Sehingga ia tonton nyerah, ia tempeli, duduk-duduk wasa balik tersuruh jadi isi gubuk, terusir lekan kampung halaman, untuk pindah ke tempat yang lain. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, sai-sai sak berpindah itu lidunya tujuannya jaya dunia. Ambil contohnya pindah lekan tiwang jok narmada. Dek ngak le narmada niki ada tak pindah kios arak tak ya boya rezeki. Karena dunia. Dek karena ibadah, dek karena niat sak solah. Oh lah mongko le teliwang kebon tak kejarangan, aku mau sembahyang jok musalla. Aku pindah anda ke jok desa salainan rapat lekan musalla, rapat lekan masjid, mau ke berjamaah. Ia tujuan pindah, maka tak mau ada pahala tujuan pindah itu. Lagu pamangkan hijratuhu di dunia, saya pindah lekan gubuk sakit jok gubuk sak kedua niki untuk karena dunia. Luwean usaha itu molahan temang kulit rekeran niki. Aw imra'atin yang kihuha, atau ia pindah karena merarik aja sebut dengan dedara itu. Namun merarik dono molah sah diri langsung momot berduit tanah, berduit toko, berduit bangkat tinggal pacu. Dia niat niki ya pindah lekan gubuk niku. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Amun dunia ya dunia doa, dan mau akhirat. Lagu-lagu akhirat tujuan dia, maka insyaallah akhirat mau, di dunia pun mau. Dal hadis ala anna niyata mi'yarun li tashihil a'mal. Hadis baru ini menunjukkan bahwa anna niyata, bahwasanya niat yang mengusahakan ini ke mi'yarun adalah barometer, corong litsihil a'mal, untuk sah dan tidaknya sebuah amal. Anda sembahyang dia berniat sah apa le amal sembahyang dia. Jangan dia berniat. Sehingga salah satu rukun solat adalah sepenambah niat, kedua nganjang mau dengan solat ngajahan, ketelu takbiratul ihram. Jadi niat terus nomor sekian. Jadi lamun tendik berniat, mungkin tanya teparan sah sembahyang kan. Apalagi misal di dua bedengah, mungkin kat dengan ni niat manah nyala. Arak supuk cerita niki. Cerita niki kejadian memang. Jadi dengan niki berdengah angkat ustaz marah-marah nangis. Supuk dengan niki nangis, marah-marah tidak tua makan, apa tangis anda? Angka aku sampai kanin, ikut berniat dengan sembahyang. Berarti aku kan sembahyang sampai julu-julu. Apa? Tolak al-badru baca kan jadi niatku. Bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai tua enggak naikkan tahu. Mau apa di kejaparan kalau masih baru juga kan? Jadi kedua yang semal, ia sih nangis. Ternyata ia salah dalam sembahyang bertahun-tahun nanti, ternyata dia tak dengan berniat. Sehingga perlu terperajahan, perlu tertuntut ya ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini ilmu sangat terkaitan tentang syariat, hukum wajib, hukum haram, tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat. Tak bilang jelu je terkawin ni. Dalam sejelu 5 kali terberdaya. Sehingga itu menjadi tolak ukur kita adalah niat dalam semua ibadah. Sehingga para ulama ada yang mengatakan niat itu sulusul ilmi. Sepertelulekan masalah ilmu tergantung dengan niat. Niat doang harap mengisi.
Apa-apa degawe niat. Jadi banyak hal itu tergantung dari niat. Sehingga anna niyata mi'yarun li sahihil a'mal. Niat itu adalah corong barometer sah apa ndik sahna sebuah amal. Sah lamun dia berniat. Ndot juruk lain sah. Lagu kita bareh lek salah lain. Lagu anden amal nu selain kan amal seperti sembahyang, maka karena salat itu banyak juga syarat yang lainnya dan rukun lain. Namun sempurna syarat dan rukun baru sah solatnya dengan disertai dengan niat. Sehingga innamal a'malu binniyat menurut ulama Imam Syafi'i rahimahullah, artian innama sihhatul a'mal, sesungguhnya sah dan tidak sahnya sebuah amal itu tergantung dengan niat. Itulah sebabnya Imam Syafi'i dakat-dakat li wudu wajib niat dulu. Niat berwudu, niat tayamum, sehingga terpejulu di sini niat. Sehingga ia pun sah wudu tadi, amun berniat. Lamun dende berniat, coba apa beda nasi mangkit baru dengkah begawian, rawak naik rawak ima, besok dia iman dia datang jadi masalah. Wadah besok ima, busuk dia mau dia sekat ia bes kena isi rawak. Besok dia mau iman dia, besok dia mau dia, besok dia iman dia, situ besok otak dia sangat ilik keropok. Besok dia naik dia berlalu ulik. Anda dekat ketua sesebut dengan yang umbian baru no, sesakit berbadan, oh wudu. Sesakit berbadan apa? Oh besok naik. Apa bedanya? Patah gawe na. Marak dengan wudu ni ke? Sakno terbisuk selapun terbisuk. Bedanya cuma sakit apa? Niat. Nah, baru no niatna apa? Niatna wudu apa niatna dia nak berniat wudu? Namun dia berniat wudu berarti niat besok iman, besok naik persendiri. Dia jadi beda pada misal masalah mandi. Sida junub karena mimpi atau karena berhubungan suami istri. Lagu tatkala dejara persembahyang tersebut mandi. Wajib hukum mandi karena kita berhubungan suami istri. Mare-mare lalu mandi nyelepong dan langsung selesai besar pun selesai tutup kulit sembahyang. Ndik berniat. Sah ndik sembahyang wudu jangan kawin ni. Tidak bisa. Sehingga ampun suci lekan hadas besar niki niat keperluan di dalam ketika mandi. Lagu kali apa bedanya dengan mandi niki mandi junub, kanca mandi ni mandi sunnah, kanca mandi ni mandi kotor, mandi rawat. Enggak begawian mandi pak ada dan mandi bersabun pak ada dan bersabun berandok mi patoh darah bedanya. Sehingga yang membedakan cuma sikit apa niat. Dengan yang kena mandi itu niat mandi menghilangkan hadas besar. Sehingga lamun sembahyang tegawe solah ruana. Lagu ternyata dengan niki nikmat kalau angkat hadas besar kadu mandi niat lek mandi maka berdosa gawe. Sembahyang menjadi tahan lagu cara degawe nek memenuhi syarat. Apa syaratnya sembahyang niki? Salah satu syaratnya adalah tidak ada hadas kecil dan hadas besar. Lamun berhadas besar apa sembahyang setegawe niki datang dosa. Datang pahala dosa sehingga sida gawe ibadah tanpa memenuhi syarat. Fa haitsu saluhat an-niyatu saluhal amal. Manakala solah niat dia, maka sah pegawaian amal kalau itu. Wa haitsu fasadal amal. Lamun langi niat dia, maka amal niki pun akan menjadi buruk. Dia solah. Wa idza wujida al-amal wa qaranathu an-niyyah, andin arak sopo pegawaian wa qaranathu an-niyyah, tebarengan kan harus arak niat. Falahu salasu ahwal. Maka dia memiliki 3 keadaan. Al-awwalu yang pertama ayyaf'ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid. Yang pertama niki dengan niki ayyaf'ala dzalika dengan niki jan begawean sopo amal contoh sedekah
atau contoh yang lain bisa solat atau yang lain. Khaufan min Allah, karena takut karena Allah. Wa hadhihi ibadatul abid, maka niki seperti solat ibadahnya orang-orang sebagai hamba sahaya. Sehingga ia begawian sembahyang, ia begawian ibadah karena takut kepada Allah. Ambil contohnya berperan abid. Budak ni ke pada zaman Rasulullah SAW, ia terjual belian manusia, terjual belian manusia bentuknya lagu merdeka, ia berteparan budak. Merdeka niki hurriyah, kanggun mesan jual beli, kanggun lampak jok bembe. Dia nak kanggun dengan atur. Lagu lamun budak kita atur. Dan berdagang dengan kanggun berdagang kecuali suci majikan. Dan begawian apapun kanggo gawe kecuali perintah. Anden nuah perintah ampun den gawe maka tempok. Sunambang dan mere tempok 10 kali. Nah, kadang-kadang manusia niki abang jangka milih begawian budak baru niki saya kaya takut tempok. Kali kalau nambah dia memang punya tambah bertempok soalan. Yang mau ngono nambah. Nah, iyalah modelnya niki manusia sak ibadah. Arak sopo dengan kalau sembahyang mah, kamu kena sembahyang jemaah teman dalam neraka kata. Oh berarti si dia sembahyang niki karena si dia takut elek neraka. Saya lah saya indik begawian budak ni ke jangan tempok si majikan. Lamun dia sembahyang jadi tempok si majikan tu. Saya majikan tu Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini mengerjakan pegawian baru no ya karena Allah, karena takut elek cambukan, karena takut elek dosa, karena takut lamun dia sembahyang neraka tibanya dulu. Lamun dia nambah bareh penjalin sak belik no je kecebok oleh bungkak. Ia kajian ada maksud kita. Pegawian nambah atau pegawian solat dibarengi dengan niat. Lamun niatnya karena takut tiba dalam neraka, maka dengan iki seperti hamba sahaya sak takut tempok. Wasani an yaf'ala dzalika li talabil jannah wa thawab. Wa hadhihi ibadatut tujjar. Sak kedua arak dengan sak begawian tujuanna begawian nambahno li talabil jannah wa thawab. Untuk dia mendapatkan ganjaran, mau upah pada marah dengan sak sembahyang, makan sembahyang temu surga, makan sembahyang mau pahala bukan mau pahala bukan mau sembahyang. Berarti tujuan sembahyang no adalah boyak surga. Tujuan sembahyang no adalah boyak pahala. Andin ia pun sebutkan wa hadhihi ibadatut tujjar, dengan samaran ini adalah dengan sa ibadah marak pedagang. Saya berdagang lamun dia mau bati dia berdagang. Andin makin jadi beli pau dengan pau ada wah niki haji pau sekene. Berarti harus aku beli bawaan. Beli dia pau niki ada jual kan mesti lamun dia jual dia mau bati, lamun dia rugi dia milih gawe. Berarti lamun tujuan dia adalah sembahyang ada dia mau pahala, sembahyang ada tujuan dia tamat surga, berarti dia adalah sembahyang karena Allah, dia adalah sembahyang karena jadi kita sembahyang karena menginginkan surga. Andin dengan niki sak pedagang baru niki pedagang mun dia mau apa namanya bati kira-kira jemaah datang berdagang mana? Engkah berdagang. Andin dia sembahyang niki mungkin dia narak surga, dia narak pahala, kira-kira jadi sembahyang. Ndik dekan saya niatnya dia tamat surga. Ndik terpilih sembahyang. Ngomong dia sembahyang mesti darah surga. Ngomong dia sembahyang mesti darah pahala. Berarti dengan sesembahyang karena merit tamat surga, ia parang dengan seibadah kan barak dengan pedagang. Sa pedagang ni kira mun dia mau pahala, dia mau bati, dia milih pedagang. Sak ketelu ay yaf'ala dzalika hayaan min Allah taala. Ya niki ibadah, ya niki sembahyang sak ketelu niki
hayaan minallahi ta'ala. Saya nak ilak kali Allah Ta'ala. Santer sini ilak oleh Allah Ta'ala. Ya sini semangat. Apa sini ilak? Nikmat Allah kedua tak tertebel. Mungkin yang suruh dia Allah Ta'ala aqimus solat. Dirikanlah solat. Balin solat. Rezeki tak arah. Penantang dan diendapun. Lampak naik raga ke solat. Selapuk sabaru niki di dua ayat oleh Allah Ta'ala mutebel. Ini paling solah niki ngendang di dua tebel lebih jodoh. Andin kira-kira situ jadi lalu ngendang tebel sebut dengan pun tebel yang hilang dah pendek. Hilang lagu niki arak dengar. Dia teman je kena ngendang tebel lebih jodoh kebel kira-kira ngombe perasaan dia dengan bila jauh dia Tuhan mengedam tak nak baik terbodoh orang kata kan. Jadi barang lah posisi Allah Ta'ala yang pengusaha dia dua ngedang sehat dan sehat, dia dua ngedang kepeng tebang dan kepeng, dia dua ambil ngedang sekali tebang bahkan sampai ngene toak balik tu mari apa niki seselapuk niki perbang saya Allah doang berbang timak dan ngedang tebang. Si pemurah Allah Ta'ala tiba semua hambanya baik muslim maupun non muslim sehingga ia ni sembahyang dia kerana melihat tamat surga dia kerana takut tamat neraka ia sembahyang ya Allah kemudian lalu biar dia tiang nikmat bukan dia rasa kek si disuruh sembahyang mau keberah mau kedek meleh mau selapuk ni nikmat ni datang di kuah endang mau biang dia buka link endang. Apa bahasa firman Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Ngendang jawab tiang kata Allah Ta'ala. Pasti ku biang. Dia dengan yang doang terbiang apalagi dengan yang bukan yang enggak ada sakit perintahan bukan niki suku contoh. Jadi terbapak berdua tak anak niki dek mang yang kebang be. Kelambi be. Selapuk beang dah. Luang ngendang. Tebiang. Marah-marah sakit situ suruh belian terukuk. Sengkat milih. Coba disuruh kan dengan setiap tebiang kepeng. Kepeng dia berdua selapuk sin susah nyakit. Ya adik belian terukuk sebenarnya aku main 2000. Lem matak pelai si comohon apa kan apa? Ya, yang umpak. Mesti dia kesadar. Kira tersadar lamun nikmat niki kekurangan aku tersadar. Mulai menantang desaru, mulai nikmat rezeki dia kekurangan, nikmat lampak dia kekurangan, nikmat berbok kekurangan, baru ada bodoh di Allah Ta'ala. Selama ni nembi tiba dia, nembi pada aning dia. Sehingga itulah sebabnya dengan sakata niki, ya nyembah Allah, tidak karena tamu melihat tamu dalam surga. Saya tidak melihat, sabun melihat. Lagu dia tujuan. Dia kerana takut teman neraka. Anda dua sembahyang lagi aku kata ya Allah anda beri kalau budak dalam neraka kalau kuah mimpi dalam diri siapa di aku adalah dari ridhamu meja tanda kayun melen dia tahu tempat kejok dalam surga ya alhamdulillah melen dia tempat kejok dalam neraka kanggu sini dia tak ada kanggu maka aku sembahyang ni nek tujuan takut sana nek tujuan aku melihat sana tujuanku adalah hayaan minallah ilah Allah Ta'ala selaku biang mau aku dengan tersyukur siapa wala in kafartum inna azabi lasyadid anda mendak syukur lekan nikmat sawahku biang mana cara terbayar syukur ni apa adalah taat ibadah kepada Allah taat sembahyang jalani hukum syariat. Iwah tak terbalas ni kan. Wala ikafartum lamun menendik gawe sembahyang dia gawe salain. Ingat inna azabi sesungguhnya azab lasyadid. Tutu si santer si sakit. Harian yang terbeli blak makin di dunia si campur satu sekali lagu cepat di akhirat ni. Lagu lamun itu ni nara bau mal tawar menawar. Tegeroh merebebek, tegeroh merak manusia saja terpukul di narak tawar menawar. Engkau baru ngengat doang, wah kemotuk belum ketekok. Dia man jangan ngampuk malik ni ke, baru ngengat doang, penantang
Dia kejap-kejap penantang malaikat ni ke syukuran api. Bila kan di jalan, dia man barat ni ke ukuran yang kahli kubur doang, wah sengah. Mai coba mai talak. Tapi bila lu tampunan dila, anteh. Kira-kira yakin dapat dia siksa kubur ni. Sehingga orang yang ketiga ini ibadah hayaan min Allah. Ila dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyyah, dan menyerahkan kehambaannya sebagai hamba kepada Khaliqnya sebagai sang pencipta. Dia saat terjadi bawahannya harus mati li atasan. Wa ta'diyatan lisyukri, dan dia itu mengerjakan karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu ma'a dzalika, dan dia melihat dirinya setelah itu, wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran, dia sempurna tentang ibadah, rukuk dia sempurna, sujud dia sempurna. Umat niki lamun secara nyata itu paling solah tentang sembahyang. Kapan niki suwahan sembahyang sembahyang dia lebih salah nyangkan kalau engkau anton ingat Allah Taala kenyangkan takbir doang suwahan niki mulai di tong keper one bebayah batur niki 50.000 tolong Allahu Akbar orang ruku bilihna kana subhanallah lagu atin apa kana bade one dibawa Allah tolong sami Allah liman hamidah kan sampai duduk assalamualaikum Islam niki dalam mimpi ngumbe seolah-olah yang ngimpi tolong atin di darat Allah padahal yang kan sujud kira-kira anin sida dengan toa berduin tak anak makin lawan dia anak dengerau atau anak dia lawan kita dengerau kadang tandang anak ni sambil dengerau di bapak lah. Bapak orang lagu lamping aning mana ngolok bapak dia kadang kiri jadi bapak ya terpeang apa ni atau sintung kia tentara niki bapak yang ku kembang nungkit kira-kira itu terjadi dengan doanya sambil terbeda marah menolak tentang sembahyang kira-kira bang lebih sida sembahyang sembah Allah Ta'ala lalu sida tungkian si atin dia tutu lain ingat kepeng tu kira-kira anda dekat sembahyang punya padah si Allah Ta'ala cocok ke pendek cocok dia bagus tentu ibadah bakasi baru tu dia bagus ternyata kepeng dia amat kan si tertungkit solan termolok tentang sembahyang milian di surga ya Allah biar surga enggak ada mesti dengin bukan baru tu kata ke yang milian deket ya lalu sudah dengin yang sudah nungkit tukian dengan doa kira-kira ke apa penjalin je tetap yang kira penjalin je tetap yang ialah ibarat sembahyang niki itu sebagai hamba luwehan sehingga mara-mara dia turun dekat musola waktu paling solat kat sembahyang ni dokat mana bila kan dia kena batu sampai sembahyang ni jak neraka doang ni dokat mana bila kan dia mara dia kena mana dia bisa sembahyang tepat tu aneh selain kecil medikur ibaratnya mara ni sehingga sewahan sembahyang ni ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti langsung assalamualaikum assalamualaikum was apa bagian paling uber kembali langsung terlupi mana-mana telah baca istighfar baca selawat baca zikir doa beriak ada ampun dari batur pengen ada maaf karena hubungan dengan Allah wajib tapi lebih wajib balik hubungan sesama manusia ada kepada saling maafan mungkin tapi Riki selama bersama kalau minta Allah pada Jumat berikutnya mudah-mudahan kita pada beliau sehat kemurahan rezeki kita tapi yang istiqomah untuk terus baca si ngaji malah tinggi hidup-hidupan ke rumput amal ke hidup-hidupan ke nanti waktu kematian ke ada kita terpanggil si Allah Ta'ala dia
sadar nyata mereka mau terkumpulan amal. Mudah-mudahan apapun yang dia punya niatan ini istiqomahkan, tetap berjuang kokoh seperti Yasin, niatan terbalu. Mudah-mudahan apa niatan ini memberikan manfaat dan berpahala kepada kita semua. Rajinlah wala kulliyatin sholihah al-Fatihah.